Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah Allah pertemukan kita semuanya dalam majlis yang penuh berkah. Mudah-mudahan insyaAllah selalu Allah takdirkan kita menjadi orang beruntung menghadiri majlis ini selama hidup kita. Hadirin sekalian dirahmati Allah, kita sudah di penghujung daripada bulan Jumadah Tsaniyah dan sebentar lagi kita akan masuki bulan Rajab. Salah satu bulan yang disebut Ashhurul Hurum. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu itna asyara syahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. Ma baina Jumada wa Sya'ban." Nabi bersabda bahwa setahun itu ada 12 bulan. Setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum yang punya kemuliaan yang sangat besar di antara bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan, yaitu 3 bulan yang berurut-urut, Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab Mudhar. Dikatakan bulan Rajab Mudhar karena kaum Mudhar itu mengagungkan bulan Rajab lebih daripada yang lainnya, yaitu antara bulan Jumadah Tsaniyah dan bulan Sya'ban yang insyaallah kita akan masukinya. Di 4 bulan itu dianjurkan kita betul-betul meningkatkan ibadah karena lipatan pahalanya adalah sangat besar. Sebaliknya dianjurkan kita meninggalkan bentuk mukhalafah dan perbuatan maksiat karena lipatannya juga akan menjadi besar. Khusus bulan Rajab, ada yang menyatakan bulan itu adalah Syahrul Asam. Rajab Syahrul Asam, bulan tuli. Kenapa? Lam yusma' fihi silahul qital. Karena ada di bulan itu tidak ada fawdah, tidak ada keributan yang menjadi satu pertanda saat terjadi konflik antara orang Arab. Suara-suara pedang nggak ada lagi, suara-suara keributan nggak ada lagi. Yang bermusuhan menjadi damai saat itu. Bulan Rajab, orang-orang Arab itu senang rame, senang perang, hobi. Tapi kalau sudah bulan Rajab, mereka damai, bahkan menjamu musuhnya seperti menjamu tamu terhormat. Kalau sudah selesai bulan Rajab, perang lagi mereka. Bulan itu juga disebut Syahrul Asab. Syahrul Asab. Kenapa? Li'anna rahmat tusab fihi. Karena rahmat Allah banyak diturunkan ada di bulan itu. Dikucurkan ada di bulan itu. Di bulan itu Nabi SAW menganjurkan untuk kita meningkatkan ibadah, khususnya puasa. Sehingga pernah ditanya seorang sahabat, hal kana Rasulullah SAW yasumu fi Rajab? Apakah Rasulullah itu puasa di bulan Rajab? Qala na'am wa yusyarrifuh. Ya, Nabi memuasainya dan Nabi memuliakannya itu bulan dengan bermacam-macam amalan. Dianjurkan juga malah untuk memotong kambing untuk dibagi-bagikan kepada fuqara masakin. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan ala kulli ahli baitin
an yadbahu syatan fi kulli Rajab wa fi kulli adha syah. Hendaknya setiap keluarga hendaknya memotong kambing di bulan Rajab, dibagi-bagikan, dan juga di setiap Idul Adha memotong kambing, tentunya bagi yang mampu. Tentunya bagi yang mampu. Fa'ala kulli hal, bulan itu adalah bulan yang sangat mulia. Ayo kita niatkan untuk mengisi bulan itu dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain bahwa bulan itu dikatakan syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati. Bulan Rajab itu adalah bulan Allah, Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi, Ramadan adalah bulan umatku. Ulama menyatakan arti hadis itu syahrullah ay syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, saudara. Karena sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata, amanani fi ahdi Rasulillah SAW rufi ahaduhuma wa bagiyal akhar. Ada dua pengaman di bumi ini daripada bala yang ada di pada Rasulullah, tapi yang satu sudah diangkat oleh Allah, yang satu masih tetap. Amal awal fawujudu Rasulillah. Adapun pertama yaitu wujudnya Rasulullah sebagai pengaman di atas bumi ini. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengadab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad masih hidup di antara mereka. Adapun wa amal bagi fal istighfar. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Adapun pengaman di atas bumi yang lainnya daripada bala yaitu penduduknya adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di bulan ini, di bulan Rajab, dianjurkan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk berbanyak istighfar. Wa Sya'ban syahri ay syahrul shalah 'ala Nabi al-Mukhtar. Bulan Sya'ban adalah bulanku, yaitu bulan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah. Kenapa? Karena nazalat ayatus shalah 'ala Nabi fi syahri Sya'ban. Karena ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turun ada di bulan Sya'ban. Karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahr ummati ay syahrul Qur'an. Lianna al-Quran unzila fi Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan umatku karena Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Memperbanyak baca Al-Quran. Di bulan Rajab itu ada satu malam yang paling istimewa bagi Rasulullah. Paling afdolnya waktu. Paling afdalnya waktu di zaman Rasulullah adalah malam 27 Rajab, itu malam Mi'raj, malam Isra dan Mi'raj Nabi. Bagi umat Nabi Muhammad paling afdalnya waktu adalah malam Lailatul Qadar, tapi khusus bagi Rasulullah adalah malam Mi'raj. Kenapa? Karena di saat itu Allah menunjukkan bagaimana keistimewaan manusia yang satu ini lebih daripada yang lainnya. Di malam itu khusus untuk Nabi diizinkan bertemu dengan Allah. Wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Malam itu engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah betul-betul mencapai satu derajat sehingga kamu dekat dengan Tuhan kamu dengan sejarak 2 busur panah. Dan itu tidak bisa dicapai oleh siapapun. Tidak bisa dicapai oleh siapapun.
Pernah Nabi bertanya kepada Jibril. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril, "Hal tara rabbak?" Apakah kamu wahai Jibril pernah bertemu dengan Tuhan, dengan Allah, dengan Tuhanmu? Maka qala Jibril, "Inna baini wa bainahu 70 hijaban, la ra'aitu adnaha lahtaraktu." Antara aku dengan Tuhanku ada 70 hijab. Kalaupun aku melihat hijab yang paling awal, aku akan terbakar dengan nur Allah. Tapi itu semuanya hijab tersingkap untuk Rasulullah. Sehingga Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Habib. Karena itu Habib Ali menyatakan, khassasat bil hadratul wasi'ah hadhihi al-'ain an-nadhirah wal udhun as-sami'ah fala yatma'u tami'un fil ittila'i ala masturiha wal ihatati bi shuhudi nuriha fa innaha hadratun jallat an nadhrin nadhirin wa rutbatun 'azzat ala ghairi sayyidil mursalin. Tidak ada satu pandangan pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali Muhammad Rasulullah. Tidak ada bisa tersingkap itu hijab kecuali untuk Muhammad Rasulullah. Tidak ada satu pun yang melewati derajat itu sampai ke derajat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan langsung kalam Allah dan langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallu alal Habib. Karena itu malam itu adalah malam paling istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan satu oleh-oleh khusus yang langsung dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, yaitu salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini adalah satu pusaka yang paling penting bagi umatnya Rasulullah. Karena itu jangan sampai ditinggalkan. Anak-anak kamu perhatikan, as-salatu imaduddin. Salat ini tiangnya agama, saudara. Pertama yang akan dihisab di hari kiamat itu salat. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa orang yang menegakkan salat, pegawainya wajib salat, anak-anaknya diperhatikan salatnya, bawahannya harus salat, maka dia adalah orang yang menjayakan Islam, menegakkan Islam. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa orang yang meninggalkan salat, membiarkan hatta keluarganya enggak salat, maka dialah orang yang merubuhkan kejayaan Islam. Coba Anda lihat kemenangan Islam itu apakah pernah karena senjata? La. Karena jumlah? Bukan. Tapi karena orang-orang yang menjaga sholat, saudara. Inti kalau berdoa jangan hanya karena supaya anaknya kaya, pangkat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat dan juga keluargaku, anak turunanku. Jangan sampai anak turunan kita nggak sholat, saudara. Maka benar-benar itu bahaya, karena itu bergantung dengan iman dan Islam nantinya. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini diabadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Dalam perjalanan itu ada satu hal yang penting untuk kita ingat, yaitu Rasulullah diperintahkan untuk mampir ke Madinah, Darul Hijrah. Rasulullah diperintahkan untuk mampir di Turi Saina, tempat Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ada di Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Ada di satu pohon tempat bernaungnya Nabi Musa ketika lari daripada Fir'aun, syajarat mumi. Itu semuanya ada satu gambaran. Kalau kita mau pergi ke satu tempat, carilah tempat athar daripada orang soleh. Nggak perlu kita datang ke satu tempat untuk kita melihat hewan atau yang lainnya. Cari yang di situ ada athar orang soleh yang bisa menambahi kekuatan iman kamu dan cinta kamu kepada as-salihin, kepada orang-orang soleh. Padahal Nabi adalah sayyiduhum.
Nabi pemimpinnya mereka, pemimpinnya Nabi Isa, pemimpinnya Nabi Musa, pemimpinnya seluruh para nabi. Tapi itu demi mengajarkan kepada umatnya, cari tempat-tempat orang-orang yang baik untuk kamu ambil berkah kepada mereka. Dalil bahwa tabarruk itu ajaran Islam, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi habib. Satu saat jamaat Ummu Sulaim aragan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Ummu Sulaim mengumpulkan keringatnya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, "Ma tasna'in?" Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Maka Ummu Sulaim menyatakan, kata Ummu Sulaim, "Narju barakatahu li sibyanina." Ya Rasulullah, aku berharap ambil berkah dari keringatmu untuk anak-anak kami. Nabi tersenyum sambil menyatakan, "Asabti." Kamu sudah melakukan yang benar wahai Ummu Sulaim. Sallu alal habib. Malik bin Sinan, lama usiba Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, massa jurhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bifamih. Malik bin Sinan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam luka ada di Uhud, dihisap oleh Malik bin Dinar luka Rasulullah SAW. Maka Nabi menyatakan, khalata dami bidamih lam tamassahun nar. Benar-benar telah bercampur darahku dengan darahnya dia nggak akan disentuh oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ambil barokahnya Rasulullah setiap saatnya. Dalam majlis ini ada barokah Nabi, bersolawat kepada Nabi ada barokah Nabi, dalam sunnah-sunnahnya Nabi ada barokah Nabi, dalam hadisnya Nabi ada barokah Nabi, dalam Al-Quran ada barokah Nabi, dalam turunan Rasulullah ada barokah Nabi, pewaris ilmu Rasulullah ada barokah Nabi. Karena itu lakukan terus, dan sesungguhnya orang yang dapat barokah Nabi insyaallah akan berbahagia beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.